Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emredono Faldunanda Pakpahan dengan NIM 2018-201. Saya dari kelas Sosio Informatika A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah Sosio Informatika yang telah saya buat dengan berjudul Dampak Teknologi Informasi Terhadap Kehidupan Masyarakat. Oke, yang pertama ada bagian pendahuluan. Yang pertama, terdapat latar belakang perkembangan teknologi informasi sekarang ini benar-benar terasa di semua aspek kehidupan. Hampir setiap hari kita berhadapan dengan teknologi, mulai dari bangun tidur, membuka ponsel, bekerja menggunakan komputer, sampai berkomunikasi lewat internet. Kemajuan ini membuat kehidupan manusia lebih jauh praktis dan efisien. Kalau dulu informasi butuh waktu lama untuk didapat, sekarang cukup beberapa detik saja semua bisa diakses lewat jaringan internet. Selain itu, teknologi informasi juga membawa banyak perubahan besar dalam dunia kerja dan bisnis. Pekerjaan yang dulunya dilakukan secara manual, sekarang bisa diselesaikan lebih cepat dan dengan bantuan sistem komputer dan aplikasi. Banyak perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan, mengatur keuangan, hingga memasarkan produk mereka secara online. Hal ini menunjukkan kalau kemampuan menguasai teknologi sudah menjadi kebutuhan yang penting di era digital. Dalam bidang pendidikan, pengaruh teknologi juga sangat terasa. Proses belajar sekarang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja berkat adanya internet. Guru dan siswa bisa berinteraksi lewat platform pembelajaran online. Namun, di balik semua manfaat itu, perkembangan teknologi juga membawa beberapa dampak negatif, misalnya munculnya kejahatan cyber, penyalahgunaan data pribadi, dan ketergantungan terhadap media sosial. Selain itu, tidak semua orang punya kesempatan untuk menikmati kemajuan teknologi karena masih ada daerah yang sulit sinyal atau belum mempunyai perangkat yang memadai. Hal-hal ini seperti ini bisa menimbulkan kesenjangan antara masyarakat yang melek akan digital dan yang belum. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak teknologi informasi secara menyeluruh, baik sisi positif dan negatifnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini didapat dari latar belakang di mana bagaimana perkembangan teknologi informasi di era modern saat ini. Dan yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, yang selanjutnya ada tujuan penulisan makalah. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran jelas tentang peran dan pengaruh teknologi informasi dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan fungsi utama teknologi informasi di berbagai bidang. Yang kedua ada mengidentifikasi dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Yang ketiga, memberikan dampak atau pandangan dan solusi agar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, bijak, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, manfaat pembuatan makalah. Makalah ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, makalah ini dapat menambahkan wawasan pembaca tentang pentingnya teknologi informasi serta pengaruhnya terhadap pola hidup masyarakat di masa modern. Yang kedua, secara praktis, makalah ini diharapkan bisa membantu pembaca memahami bagaimana cara menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan produktif. Selain itu, makalah ini bisa juga dimanfaatkan bagi pertimbangan banyak pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, bagian bab 2 ada pembahasan di mana pembahasan itu terdapat perkembangan teknologi informasi. Yang mana teknologi informasi berkembang pesat sejak muncul komputer dan internet. Transformasi digital telah mengubah pola kerja dan gaya hidup masyarakat. Dahulu, proses komunikasi dilakukan secara langsung atau melalui surat, tetapi kini dilakukan secara instan melalui media sosial dan aplikasi pesan. Selain itu, kemajuan seperti cloud computing, artificial intelligence atau AI, dan Internet of Things atau IoT dan Big Data telah membawa perubahan besar di sektor bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Yang kedua ada dampak positif teknologi informasi. Terdapat pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang pemerintahan, serta bidang sosial. Selanjutnya, dampak negatif teknologi informasi yaitu ketergantungan terhadap teknologi yang bisa menurunkan produktivitas jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, penyebaran berita palsu atau hoax yang dapat memicu kesalahpahaman di masyarakat.
Yang ketiga, kejahatan cyber seperti peretasan data pribadi atau penipuan online lainnya. Dan yang keempat, menurunnya interaksi sosial langsung karena banyak orang yang lebih memilih komunikasi melalui media digital. Sehingga contoh kasus nyata. Contoh kasus nyata yang telah terlihat yaitu pada saat pandemi COVID-19 atau COVID-19. Hampir semua kegiatan berpindah ke arah ranah digital, sekolah, kantor, bahkan layanan pemerintah dilakukan secara daring. Teknologi menjadi penyelamat agar aktivitas yang kita jalankan tetap berjalan. Meskipun di tengah keterbatasan mobilitas, namun hal ini memperlihatkan kesenjangan digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses internet yang memadai. Selanjutnya, pandangan dan solusi. Menurut penulis atau saya sendiri, teknologi informasi adalah alat yang netral bagi atau yang baik untuk buruknya tergantung pada cara penggunaan atau untuk mengurangi dampak negatif. Perlu ditanamkan literasi digital sejak dini, memperkuat keamanan cyber dan menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan dunia nyata. Selanjutnya ada yang terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari makalah ini itu adalah teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat bagi Indonesia seperti kemudahan akses informasi, efisiensi kerja, peningkatan layanan publik, dan peluang ekonomi baru. Namun jika disalahgunakan, TI atau teknologi informasi juga menimbulkan masalah baru seperti penyebaran hoaks dan kejahatan cyber. Oleh karena itu, pemanfaatan TI harus dilakukan secara bijak, baik, dan secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada saran. Saran dari makalah ini itu adalah pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam meningkatkan literasi digital, memperluas akses teknologi agar manfaat dan dapat dirasakan secara merata oleh instansi. Selain itu, pengguna diharapkan lebih selektif dan etis dalam menggunakan teknologi. Oke, sekian presentasi makalah dari saya yang telah saya buat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.